Selamat datang di workshop John Arif. Kali ini kita akan membahas tentang circular saw cordless. Seperti Anda lihat di depan sini, ini adalah Milwaukee M18 Fuel dengan tipe 2830/20. Ini memang tidak resmi masuk di Indonesia, jadi Anda bisa masukkan via importir. Nah, untuk paket penjualan yang banyak di Indonesia, yang masuk di Indonesia adalah paket penjualan unit only. Jadi Anda tidak akan mendapatkan baterai dan charger untuk paket pembelian unit only ini. Nah, untuk harganya sendiri yang saya tahu di marketplace itu di kisaran harga 5,8 juta sampai dengan 6 juta untuk tipe M18 2830 ini. Nah, apa saja yang ada di dalam? Mari kita buka. Ya, untuk paket unit only ini kita hanya mendapatkan satu unitnya ya. Satu unitnya yaitu Milwaukee. Untuk ini kita dapat dashboard ya. Dashboard nanti kita pasang, nanti kita akan jelaskan. Dan kita mendapatkan blade dari Milwaukee ya. Untuk yang 2830 dia disebut juga rear handle atau pegangan belakang. Jadi pegangannya ini Anda bisa lihat. Pegangannya ini dia menjorok agak ke belakang. Nah, untuk motor penggeraknya, ya ini 100% bertipe brushless. Milwaukee juga mengklaim dia bisa mendapatkan potongan sampai dengan 570 potongan dalam sekali charge. Nah, kalau kita lihat di sini slotnya, slot baterai ini sangat besar. Jadi ini adalah kapasitas maksimal di 12 Ah. Anda bisa menggunakan 9 Ah, 9 ampere hour atau 6 ampere hour. Tapi untuk 3 ampere hour saya tidak merekomendasikan karena ini adalah motor berjenis besar. Nah, untuk build quality sekelas Milwaukee sudah nggak perlu kita ragukan lagi. Build quality dari plastiknya dan bagian-bagiannya itu sudah jelas-jelas sudah di atas rata-rata. Dari build quality yang warna merah ini terbuat dari plastik. Nah, ini adalah terbuat dari plastik ya. Tapi plastiknya sudah sangat kokoh. Dan untuk cover blade atas, base plate dan cover blade untuk yang bawah ini bukan berbahan logam. Jadi dia berbahan aluminium. Nah, kita bisa tes. Kita bisa tahu mana saja yang berbahan logam. Jadi di Milwaukee ini tidak ada yang berbahan logam kecuali adalah untuk pengatur ketinggian dan pengatur kemiringan. Ini dia berbahan logam. Juga baut penguncinya dia berbahan logam. Yang lainnya hampir base plate juga dia tidak berbahan logam. Jadi dia berbahan aluminium. Oke, fitur-fitur dari Milwaukee 2830 ini adalah banyak. Dia ada pengatur ketinggian. Jadi ini adalah pengatur ketinggian. Nah, pengatur ketinggiannya sangat halus dan bisa dilihat bahannya sangat tebal dan kokoh. Dia bahkan pada saat kunci saya lepas, itu dia tidak ada goyangan. Jadi dia benar-benar presisi ya. Dan pengunci ini yang bawah plat tebal ini dia bergerak. Dia bergerak mengikuti dari pergerakan circular saw-nya. Nah, ini adalah pengatur kemiringan. Jadi pengatur kemiringan ini. Nah, ini bisa kita atur untuk kemiringannya sampai dengan 53 derajat. Jadi maksimal kemiringan yang bisa kita gunakan adalah 53 derajat. Nah, untuk kedalaman potong ya, kedalaman potong untuk Milwaukee ini pada saat dia miring di 45 derajat, dia ada di 43 mm atau 4,3 cm. Dan untuk kondisi di 90 derajat, kedalaman potongan itu di 62,5 mm atau 6,25 cm. Jadi Milwaukee untuk tipe 2830 ini kalau menurut saya ya, dia lebih diperuntukkan untuk right handed atau pengguna tangan kanan. Sebab jika Anda lihat posisinya ya. Posisinya memang lebih nyaman untuk pengguna tangan kanan. Blade ada di kiri, dia untuk tangan kanan. Sebab untuk handle bagian atas ini dia mengarah ke sebelah kiri.
Jadi ini sebetulnya lebih ke tangan kanan, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi Anda yang pengguna tangan kiri atau left-handed, ini juga sama-sama nyaman. Nah, untuk sistem safety triggernya ini sangat inovatif dan berbeda dengan yang pernah saya lihat ya. Untuk cordless circular saw pada umumnya biasanya itu ditekan ke bawah. Ini adalah safety trigger ya. Biasanya ini ditekan ke dalam kalau safety trigger. Itu kadang-kadang untuk kita mengoperasikannya kita akan lelah pada jempol karena dia harus menekan. Sedangkan untuk di Milwaukee tipe ini dia hanya disentuh ke bawah. Jadi ditekan ke bawah baru kita trigger, kita tekan. Nah, pada saat Anda tidak tekan safety triggernya, dia terkunci, dia terlock. Nah, itu yang saya suka. Jadi safety trigger ini tidak membuat saya lelah untuk menahan. Ini hanya kita sentuh saja, ini baru kita trigger. Selanjutnya adalah terdapat kunci pembuka blade yang diletakkan di bawah. Anda bisa lihat di bawah sini. Ini adalah pembuka, kunci pembuka. Kita lepas seperti ini. Jadi ini akan lebih enak karena jika Anda membawa kemana-mana, Anda tidak perlu membawa kunci ini kemana-mana. Dan kuncinya bukan berbentuk kunci L ataupun kunci socket wrench ya. Jadi dia berbentuk plat dan ini sangat memudahkan kita untuk membuka. Nah, untuk membuka ini kita membutuhkan namanya locking trigger. Lock triggernya ada di sini dan lock triggernya itu sangat kecil. Jadi menurut saya ini terlalu kecil ya untuk ukuran. Jadi ini, nah kita lock seperti ini, tombolnya kecil sekali. Ya nggak terlalu kecil sih, cuman buat saya untuk sekelas circular saw sebesar ini harusnya dia lebih besar. Ini kecil. Nah safety trigger ini kita tekan, baru kita buka menggunakan kunci. Jadi untuk membuka dia berlawanan arah dengan kita membuka baut pada umumnya. Untuk circular saw berlawanan arah. Jadi Anda harus tahu sebelum kita memasukkan. Oke, untuk blade sendiri yang saya suka dari Milwaukee adalah dia ada namanya diamond ring. Ini adalah tipe diamond ring ya. Jadi ini bisa dipasang untuk yang bulat, tapi dia juga bisa dipasang untuk diamond ring. Nah, kelebihannya apa diamond ring? Dia mengunci lebih rapat dan dia minimal sekali untuk slip ya. Oke, memasangnya cukup mudah. Nah, kita tinggal pasang ring pengunci, putar bautnya. Kadang-kadang Anda lupa, saya tahu, saya juga sering lupa. Jadi ini putarnya ke kiri ya, untuk mengencangkan ya. Jangan lupa. Nah, pada bagian base plate ya, ini adalah base plate. Pada bagian base ini, dia juga terdapat penggaris atau penanda ya. Jadi lebih enaknya lagi kita tahu pada saat posisi blade kita masuk ke bidang kerja. Jadi pada saat 90 derajat posisi blade akan ada di slot ini. Dia akan lurus dengan slot ini. Dan pada saat posisi 45 derajat blade akan jatuh pada slot yang ditandai dengan 45 derajat. Ini blade akan jatuh di slot ini. Nah, jadi Anda sudah tahu pada saat Anda melakukan pemotongan 45 derajat, ini adalah starting untuk pemotongannya kita sudah diberikan. Dan ini berbahan stainless steel ya. Base plate-nya ini sendiri build quality-nya bagus, tebal, kokoh. Sempat saya ukur, jadi saya untuk kelas Milwaukee ya, jadi saya harus tahu ternyata memang dia kualitasnya benar-benar rata. Base plate ini benar-benar rata. Dari mulai depan sampai dengan belakang dia benar-benar presisi, rata, tidak ada cekungan, tidak ada istilahnya tinggi sebelah ya. Ya sesuai lah dengan kualitas Milwaukee itu sendiri. Milwaukee ini juga dilengkapi dengan rafter hanger. Ini adalah rafter hanger ya. Dan sistemnya rafter hanger ini adalah seperti quick release ya. Jadi dia automatically ngunci. Jadi dia bukan yang memble. Dia begitu buka ini ngunci. Kita tekan, agak tekan. Nah, dia ada spring loaded. Jadi ini ada spring.
Seperti yang kita tahu, ini ditambahi dengan dashboard. Untuk memasang dashboard ini, yang Anda butuhkan adalah, karena ini sudah terpasang, bawaan dari pabrik dia sudah terpasang. Untuk memasang dashboard, Anda lepas cover penutup ini, dan Anda pasang dashboard. Jadi, untuk pekerjaan indoor di dalam workshop, Anda tidak ingin debunya kemana-mana, Anda tinggal sambungkan dashboard ini ke dust collector sistem Anda. Oke, berat dari circular saw Milwaukee tipe 2830 ini adalah di kisaran 5,5 sampai dengan 6 kilo. Itu sudah termasuk dengan baterai 12 ampere hour. Jadi tanpa baterai mungkin kisaran di 5 kiloan ya. Dengan baterai mungkin 5,5 sampai dengan 6 kilo. Untuk yang baterai 12 volt. Nah, kebetulan saya ada baterai. Saya ada dua baterai, yang ini adalah baterai dengan kapasitas 6 ampere hour dan yang ini adalah kapasitasnya 3 ampere hour. Nah, sebetulnya bisa saja kita menggunakan baterai 3 ampere hour, kita masukkan karena dia untuk tipe ini dia bisa fit dengan semua baterai Milwaukee yang M18. Nah, satu lagi yang saya suka adalah untuk Milwaukee 2830 ini dia sudah ada lampu. Anda lihat lampunya ada di bawah. Jadi dia sudah ada lampu LED ya, LED bright light, jadi warnanya putih. Untuk menyalakan itu cukup kita pencet triggernya atas, dia sudah nyala tanpa harus menekan tombol on off switch-nya. Jadi ini on off switch kita tidak perlu tekan. Pada saat kita tekan di safety triggernya, lampu akan menyala. Oke, nggak usah panjang lebar. Kita akan buktikan ya sekuat apa sih kemampuan Milwaukee 2830 ini. Kita tes langsung. Oke, seperti yang Anda lihat, pemotongan untuk crosscut sangat cepat sekali. Kita lihat sekarang dengan full speed. Saya menggunakan baterai dengan kapasitas 6 ampere hour. Kita tes. Oke, sekarang kita akan melakukan pemotongan dengan full depth ya. Full depth itu kedalaman maksimal. Jadi kita plunge di tengah, habis itu kita jalan ke sana. Ini adalah balok pinus ya, balok X palet ukuran 10x10 atau 4x4 in. Oke, jadi kita tahu harga nggak pernah bohong, bos. Jadi harga 5 juta, lu dapat kualitas 5 juta lebih. Jadi gini, kita tadi sudah melakukan pemotongan untuk crosscut ya, dengan mudahnya dan dengan ringannya. Ya, tenaganya hampir pada saat saya dorong tuh benar-benar nggak ada tenaga. Pada saat kita melakukan deep cut dan rip cut ya, memanjang, itu tenaganya benar-benar tidak berkurang sama sekali. Walaupun saya hanya menggunakan baterai dengan kapasitas 6 ampere hour. Yang harusnya memang ini bisa dipasang di 12 ampere hour. Tapi dengan hanya menggunakan 6 ampere hour untuk pemotongan yang tadi saya lakukan, saya hanya menghabiskan satu baterai saja. Jadi jika kita lihat tersisa 3. Saya hanya menghabiskan satu bar saja untuk pekerjaan berat seperti tadi. Anggap saja Anda lihat, saya deep cut itu berarti 6,25 cm. Tidak menghabiskan 2,
Jadi tadi kalau nggak salah sudah saya hitung itu sekitar 3 potongan rib cut, deep cut juga. Jadi full 6,25 cm. Tidak ada masalah, jalan enteng. Cuman ada satu hal yang saya sayangkan di Milwaukee. Nah, sebetulnya sih ini detail kecil ya, tapi buat untuk sekelas Milwaukee harusnya ini menjadi catatan penting. Jadi jika Anda lihat pengunci untuk kemiringan dan pengunci untuk ketinggian, Anda lihat, dia bisa kalau untuk ketinggian dia tidak ada masalah ya, dia ada stoppernya. Untuk pengunci kemiringan, kalau Anda lihat, ini dia bisa berputar. Nah, untuk pengunci kemiringan seperti ini, saya sayangkan untuk sekelas Milwaukee ya, harusnya mereka bisa membuat stopper ya, jadi tidak berputar bebas, sebab ini jika berputar bebas dia akan lepas. Nah, seperti ini dia akan lepas, dan itu sangat disayangkan untuk sekelas Milwaukee. Jadi kontranya adalah hanya itu saja, yang lain dari segi tenaga, build quality, base plate, semuanya memang sesuai dengan harga. Oke, saya rasa cukup sekian untuk review Milwaukee kali ini. Untuk link pembelian, nanti saya sertakan di kolom deskripsi, Anda bisa cek di sana. Kebetulan memang untuk Milwaukee Indonesia, ini tidak resmi rilis di Indonesia ya. Jadi ini hanya importir saja yang memasukkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan workshop John Arif. Jangan lupa follow Instagram saya dan Facebook page. Kita akan ketemu lagi di video-video DIY dan review selanjutnya. Sampai jumpa.